Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofel Hariro Firdausi Nuzula dari MTS Darul Huda. Kali ini saya akan membacakan tentang dongeng yang berjudul Kisah Sabit bin Ibrahim yang disuruh menikah gara-gara setengah buah apel. Seorang lelaki yang bernama Sabit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah apel merah yang jatuh dari kebun buah-buahan. Tanpa pikir panjang, ia langsung memakan apel itu. Lalu, ia teringat bahwa ia belum menghalalkan apel ini karena belum dapat izin dari sang pemilik. Ia pun bergegas memasuki kebun itu. Tibalah ia bertemu dengan pria tua. Sabit berkata, "Pak, aku sudah memakan setengah buah apel ini. Apakah kau boleh menghalalkannya untukku?" Pak tua itu berkata, "Aku hanya menjaganya. Aku tidak bisa menghalalkannya apel ini untukmu." Dengan nada menyesal, Sabit bertanya, "Di mana, Pak, sang pemilik kebun ini?" Setelah itu Pak tua menjawab, "Jika kau ingin bertemu dengan sang pemilik kebun, kau harus menempuh perjalanan selama sehari semalam." Sabit berkata, "Tidak apa-apa, Pak, aku akan tetap menemui sang pemilik kebun." Dan setelah percakapan berakhir, Sabit menempuh perjalanan selama sehari semalam. Tibalah ia di rumah sang pemilik kebun. Dan dia mengetuk pintu. "Assalamualaikum." Setelah pintu dibukakan, sang pemilik kebun keluar rumah dan menjawab salam itu. "Waalaikumsalam. Mengapa kau kemari?" Sabit berkata, "Aku sudah memakan setengah buah apel dari kebunmu. Bolehkah kau menghalalkannya untukku?" Setelahnya, sang pemilik mengamati Sabit dengan cermat dan kagum akan kejujurannya. Sang pemilik berkata, "Tidak, aku tidak boleh menghalalkan apel ini untukmu, kecuali dengan satu syarat. Kau harus menikahi putriku." Sabit bertanya-tanya akan pernyataan itu. Ia berkata, "Apakah dengan aku memakan setengah apel ini, aku harus menikahi putrimu?" Sang pemilik tidak menghiraukan pertanyaan Sabit. Ia langsung berkata, "Sebelum kau menikahi putriku, kau harus mengetahui kekurangannya. Ia adalah seorang yang tuli, lumpuh, buta, dan juga bisu." Sabit bertanya-tanya pada hatinya, "Apakah wanita ini layak untukku?" Sang pemilik bertanya, "Apakah kau bersedia menikahi putriku?" Sabit menjawab, "Ya, aku akan tetap bertanggung jawab akan syarat itu." Selang beberapa hari, acara pun digelar. Sang pemilik mendatangkan dua saksi dalam pernikahan tersebut. Setelah itu, pernikahan berjalan dengan lancar dan acara pun selesai. Lalu, Sabit pergi ke kamar untuk menemui sang istri. Sebelum mengetuk pintu, ia berpikir, "Apakah aku harus mengetuk pintu dan mengucap salam, sementara istriku seorang tuli dan bisu?" Tanpa pikir panjang, Sabit pun mengetuk pintu tersebut. "Assalamualaikum." Tanpa disangka, sang istri menjawab, "Waalaikumsalam." Sabit terkejut akan jawaban itu. Lalu, Sabit mengulurkan tangannya kepada sang istri. Dan sang istri menjawab uluran tangan tersebut. Sabit sangat amat terkejut akan hal itu. Lalu, ia duduk di samping sang istri dan bertanya,
ayahmu berkata bahwa engkau seorang tuli. Mengapa? Sang istri menjawab, ya, ayahku benar. Karena aku tidak pernah mendengar berita yang tidak benar. Dan Sabit bertanya lagi, ayahmu juga berkata bahwa engkau seorang yang bisu. Mengapa? Sang istri menjawab, ya, ayahku benar. Karena aku hanya menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang istri berkata, ayahku juga mengatakan bahwa aku seorang yang buta dan lumpuh, bukan? Sabit mengangguk perlahan mengiyakan pertanyaan itu. Lalu ia berkata lagi, ya, ayahku benar. Aku dikatakan buta karena tidak pernah melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku juga dikatakan lumpuh karena aku tidak pernah menginjakan kakiku di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Sabit mendengar pernyataan itu, ia mengucapkan, Subhanallah. Ia kagum akan kesolehannya istrinya. Keluarga Sabit pun hidup rukun dan bahagia. Ia dikaruniai anak laki-laki yang bernama Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'aiman bin Sabit. Dari ceritaku, kalian harus tahu bahwa kejujuran lebih penting dari segalanya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.